Halo, selamat malam Sobat Cuan, dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Ii dari BCC Indonesia. Kali ini saya akan sharing mengenai topik kita malam ini, yaitu meraih profit di US stock atau saham Amerika. Ya, kita langsung saja ya. Oke, saya mulai ya. Jadi saya mulai dulu dari BCC Indonesia karena kita punya komunitas namanya BCC Indonesia. Apa sih BCC Indonesia ya? Atau Blue Chip and Commodity Indonesia adalah suatu wadah atau komunitas yang beranggotakan praktisi atau profesional di bidangnya. Jadi kita punya banyak praktisi ya, khususnya di komoditi dan blue chip. Lalu visi misi kita adalah memberikan informasi yang akurat dan terpercaya dengan fokus ke blue chip dan komoditi. Kita ambil dari sumber-sumber terpercaya. Kita juga memberikan analisa sesuai dengan kondisi saat ini. Market kan bergerak, emang selalu berubah-ubah. Jadi kita update terus setiap hari. Mengapa blue chip dan komoditi? Ya, karena kedua sektor ini yang bisa memberikan rasa aman dan tentunya return yang besar bagi investor. Sekali lagi, blue chip itu identik dengan saham, sedangkan komoditi itu ada emas, silver, dan oil. Malam ini ya saya fokus di blue chipnya, yaitu di sahamnya. Apa itu saham? Ya, saya banyak mendengar prediksi yang salah tentang saham. Saham itu sebenarnya adalah bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Ada yang bilang saham itu emas, ya. Saham forex, bukan. Saham itu adalah ya perusahaan, nggak ada yang lain-lain. Ada jutaan perusahaan yang bisa listing di bursa. Ini biar tidak salah kaprah. Emas, forex itu bukan saham. Lalu mengapa sih perlu investasi? Yang pertama, kita ingin punya bisnis yang tidak menyita waktu. Selain penghasilan yang selama ini kita dapatkan, kita ingin penghasilan income lain, source lain ya. Yang kedua, tidak mengganggu pekerjaan utama dan tetap menghasilkan. Yang ketiga, ingin mempunyai passive income. Yang terakhir adalah financial freedom. Semua orang pasti pengen punya uang yang banyak, tapi uang yang banyak itu belum cukup. Next, saya ambil dari cash flow quadrant punyanya Robert Kiyosaki. Cash flow itu dibagi menjadi 4. Ada yang di sebelah kiri yang warna biru dan sebelah kanan warna merah. Penghasilan atau pekerjaan itu dibagi menjadi 4. Saya bahas yang kiri dulu, yang umumnya semua orang pasti berawal dari yang sebelah kiri. Yang pertama adalah I ya, employee. Jadi kita ini bekerja ke orang ya, sebagai pekerja. Dengan sebagai pekerja ini kita menukarkan waktu kita untuk dapatkan uang. Jadi kita kerja ke tempat kerja baru dapat gaji misalnya ya. Kalau nggak kerja ya tidak dapat uang. Ya itulah employee atau pekerja. Selanjutnya yang S itu adalah self-employed ya. Itu adalah mungkin wira swasta, wirausaha ya. Itu termasuk di S, self-employed, sama ya, nggak ada leverage-nya. Itu menukarkan waktu dengan uang ya, buka warung, buka rumah makan ya. Kalau nggak buka, tutup ya nggak dapat uang ya. Mungkin income-nya ya lebih besar daripada employee, tapi sama, menukarkan waktu dengan uang. Selama kegiatan ini dilakukan ya baru dapat uang. Yang menarik ini di sisi sebelah kanan. Ya, di sisi sebelah kanan ini tujuan kita bersama-sama ya. Ya, kita mulai dari B-nya, business owner. Ya, jadi orang bekerja untuk kita. Ya, ciri-cirinya ya semakin banyak karyawan, semakin banyak income kita. Ya, ini business owner. Mungkin ini identik dengan franchise, mungkin bisa juga ya. Atau perusahaan-perusahaan bisa semakin berkembang, semakin besar, income-nya semakin besar ya. Lalu yang terakhir, tujuan kita ini yang paling gampang, yang paling orang impikan, cita-citakan, yaitu sebagai investor. Ya, jadi investor ini adalah menukarkan uang, menghasilkan uang. Istilahnya uang bekerja untuk kita. Ya. Jadi ada istilahnya juga adalah passive income. Jadi kita nggak walaupun lagi tidur ya tetap bisa menghasilkan. Itulah investor ya. Jadi investor apa ya, banyak bidangnya, ada properti, tanah ya, emas ya, dan juga yang kita bahas kali ini saham ya. Oke,
Kita lanjut. Nah, mengapa saham Amerika? Saham itu ada banyak di dunia ini, ada banyak ribuan jutaan saham, bahkan mungkin miliaran perusahaan di dunia ini, ya. Tapi kenapa kita pilih yang di Amerika? Ya, yang pertama, saham di Amerika itu laporan keuangannya bagus. Jadi saham-saham Amerika, perusahaan-perusahaan besar di dunia ini rata-rata dari Amerika. Ini sudah diwakili oleh 3 orang ini, ya, Jeff Bezos, Bill Gates, dan Elon Musk. Ya, ini Amazon, pendiri Microsoft dan Tesla. Ya. Lalu yang kedua, saham US itu terdiri dari perusahaan terbesar dan terpercaya, yaitu yang tadi saya sebutkan, ya. Yang ketiga, nggak ada manipulasi dalam laporan keuangan, karena laporan keuangan sudah terjadwal per kuartal, yaitu per 3 bulan. Jadi tiap 3 bulan laporan keuangannya keluar, ya. Kalau profit ya keluar profit, kalau misalnya lagi rugi ya keluar rugi, ya. Yang keempat, ya, diakses gampang, ya. Laporan keuangannya itu tidak ditutup-tutupi, harus minta dulu, enggak. Kita bisa browsing aja bisa, ya. Banyak situs-situs yang memberikan informasinya, ya. Ada Yahoo Finance, Investing, dan lain sebagainya, ya. Lalu yang terakhir, perusahaan besar itu ya pasti dong, perusahaan besar itu setiap tahun punya target untuk meningkatkan profitnya, ya. Nggak ada satupun perusahaan yang pengen perusahaannya bangkrut, ya. Apalagi orang-orang yang membuat perusahaan ini orang-orang hebat semua. Jadi kalau kita invest di perusahaan mereka, ya, jadi ya ibaratnya mereka itu bekerja untuk kita, ya. Karena kita menanamkan modal di mereka, dan mereka yang punya perusahaan pasti harus mengembangkan perusahaannya, ya. Apalagi ini orang-orang hebat semua, pasti perusahaannya dikelola dengan baik. Oke, nah, lalu kenapa sih harus di Amerika? Ya, di sini aja lah, di Indonesia aja. Kenapa kok harus Amerika? Ya, ini perbandingannya, ya. Saya ambil perform IHSG dan juga performnya Dow Jones, ya. IHSG ini mewakili lokal, ya, Indonesia, indeks harga saham gabungan. Jadi ini adalah cerminan dari ekonomi Indonesia, ya. Ini perform 10 tahun. Jadi IHSG itu perform selama 10 tahun itu berkisar 79%. Ya, 79%. Ya, tidak jelek juga sih, ya. Rata-rata per tahunnya 7%. Ya. Lalu Dow Jones, ya, ini sebenarnya di bursa Amerika itu ada 3 indeks yang besar, ya. Ada Dow Jones, S&P, dan Nasdaq, ya. Tapi kita ini ambil Dow Jones dulu, ya. Yang Dow Jones saja kenaikannya perform 10 tahun itu 158%, hampir 2 kali lipatnya IHSG, ya. Jadi kelihatan performa perusahaan-perusahaan di Dow Jones ini hampir 2 kali lipatnya perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ini baru Dow Jones, belum Nasdaq dan S&P, ya. Itu perusahaan teknologi lagi di sana, ya. Oke, nah ini kalau secara perusahaan, ya, kita bandingkan perusahaan perform 10 tahun, ya. 10 tahun itu kita ambil nih Tesla, ya. Tesla itu 10 tahun dia itu kenaikannya 13.260%, ya, dibandingkan yang terkenal di Indonesia, yang paling terkenal bank, ya, Bank BCA, yaitu 416%. Ya, kalau kita bahas ini Tesla 13.260% 10 tahun. Jadi kalau 10 tahun yang lalu, kalau Bapak Ibu Sobat Cuan beli saham Tesla dengan dana 100 juta, ya, 10 tahun 100 jutanya Bapak Ibu Sobat Cuan itu sudah menjadi 13 miliar, ya. 10 tahun nggak ngapa-ngapain, diam aja
ya, tunggu sampai sekarang sudah jadi 13 miliar. Kalau dulu 100 juta itu mungkin belum bisa beli mobil pun juga mungkin mobil bekas ya. 10 tahun yang lalu 1 juta. Tapi sekarang setelah 10 tahun, jangankan mobil ya, rumah itu dapat kurang lebih 4 rumah baru ya dengan 13 miliar. Tidak ngapa-ngapain, tinggal beli sahamnya, ya udah 10 tahun sudah jadi seperti ini. Luar biasa ya. BCA 416%, ya rata-rata sih 40% sudah lumayan oke ya, sektor perbankan ya. Karena Indonesia masih negara berkembang ya, bank-banknya masih strong ya. Tapi ke depan belum tentu juga ya, banyak saingannya ya. Untuk sektor perbankan sendiri saingannya ini banyak. Sekarang udah keluar bank digital ya, belum lagi ada cryptocurrency yang tanpa melibatkan bank, sampai negara-negara ini mulai ngetop cryptocurrency ya. Tapi bank ke depan persaingannya lebih ketat lagi ya. Oke, selain itu saya ambil contoh lagi satu ya, perform 10 tahun antara Apple dan juga Indofood ya. Indofood itu perusahaan udah terkenal ya, semua orang suka makan mie ya pasti ya, mie goreng, mie kuah ya, Indofood ya. Apple itu 10 tahun itu 1000% ya, 1050% perform selama 10 tahun. Jadi 10 tahun itu saya ambil dari awal tahun 2011 ya, pembukaan market ya Januari 2011 sampai pembukaan 2021 ya. Jadi pas 10 tahun ya 1000%. Sedangkan Indofood ya masih berkisaran 310%. Seperti itu. Jadi dari segi perform itu sudah beda jauh. Oke, nah sekarang yang perlu dibahas itu adalah kalau beli saham sekarang sektor mana sih yang berpotensi ya. Saya ada dana nih mau beli saham apa yang berpotensi ya. Kalau saya klasifikasikan yang utama ini pasti teknologi ya. Teknologi, karena apa? Karena sekarang perangnya bukan perang dor-doran lagi ya, perangnya itu lebih banyak perang teknologi ya. Perang teknologi ya, ini diwakili kita punya juga ada Apple, Microsoft, Google, dan Facebook ya. Ini perusahaan-perusahaan besar semua ya, dari Apple, Microsoft, Google dengan mbahnya ya, mbah Google, dan juga Facebook ya. Lalu selain teknologi kita lihat ya, pasti semua butuh hiburan ya. Ada Disney dan juga Netflix yang lagi booming saat ini ya, Disney Plus ya, dan juga Netflix juga itu tetap akan terus berkembang. Lalu yang berikutnya adalah ya ini hot juga ya, electric car ya. Kita punya Tesla dan juga General Motor ya. Karena apa? Karena kita lihat next kedepannya ini sudah mobil BBM akan tergantikan dengan mobil elektrik ya, mobil listrik ya. Di Indonesia sendiri Pak Jokowi juga sudah menyediakan prasarananya ya, SPKLU namanya ya, untuk pengecasan listrik ya. Bahkan kita bisa request ya ke PLN untuk bikin pengecasan di rumah kita ya. Dengan tahu sendiri electric car itu emisinya sangat rendah ya, tidak ramah lingkungan lah, sangat ramah lingkungan dan juga sangat hemat ya. Nanti teknologi ke depan itu semua akan beralih ke sana ya. Jadi kalau invest mulai dari sekarang, mumpung kita lihat di jalanan masih BBM semua, itu sangat bagus untuk kedepannya ya, mobil listrik. Lalu ya ini semua kan tetap ya perlu makan dan minum ya. Ini tetap stabil ya di sektor food and beverage ya. Kita punya Starbucks
McD, dan PepsiCo. Itu sektor food and beverage-nya kita. Semua orang pasti tahu ini semua brand, ya. Lalu ya ini juga farmasi, ya, faktor farmasi terutama di era COVID seperti sekarang ini, ya. Farmasi banyak diuntungkan untuk bikin antivirus dan lain sebagainya, ya. Kita ada Amgen, Johnson & Johnson, and Merck & Co, ya. Itu sektor farmasinya kita, ya. Jadi ada 5 sektor, ya, yang bisa jadi pertimbangan, ya, Bapak Ibu Sobat Cuan untuk berinvestasi, ya, berinvestasi ke depannya, ya, karena ini akan berkembang terus, tidak stagnan. Oke, nah ini sebagai gambaran lengkapnya, ya, sebagai gambaran saja, ya. Nanti lengkapnya bisa kita bisa kasih, ya. Ini ada Tesla, Nvidia, Adobe, ya, Mastercard, banyak, ya, beserta semua performanya, ya, dari perform 10 tahun, perform tahun lalu, sama seperti Tesla ini tahun lalu setahun aja 700%. Ya, di atas kiri, ya, 731% 1 tahun, ya, berarti dana 100 juta jadi 700 juta dalam 1 tahun, ya. Itu hebatnya Tesla. Mobil listrik, sekali lagi mobil listrik, ya, karena mobil listrik, ya, pasti, saya bilang sih pasti udah banyak negara yang mencanangkan memakai mobil listrik, ya. Contohnya Cina dan Amerika. Cina sudah semua kebanyakan mobil listrik di sana, ya. Oke, di sini juga kita ada Amazon, Visa, Apple, ya, Microsoft, ya, ini lengkap semua sama perform 10 tahunnya, perform tahun lalu, ya, juga ada di sini lengkap, ya. Kita ada Boeing juga. Ini bukan perusahaan jelek, ya, cuman tahun lalu emang karena ada pandemi, ya, tentu sahamnya turun. Tapi bukan berarti ini perusahaan jelek. Nanti situasi normal, ya, pasti sahamnya sudah naik lagi. Ini sebagai informasi terakhir penutupan 2021 dia di harga 209. Tapi saat ini sudah 230-an, ya. Ini sudah mulai bangkit, ya. Jadi semua perusahaan ini perusahaan-perusahaan bagus semua, ya, tinggal dipilih, ya. Pertama sektor-sektor yang saya sebutkan tadi. Oke, ini juga stock perform, ya. Ini top 10-nya, ya. Jadi berdasarkan market kapitalismenya. Jadi market cap-nya, ya, tertinggi, memang perusahaan tertinggi yang paling bagus saat ini, ya, paling besar, ya, Apple dengan market cap-nya sekitar 2.204 dolar, ya. Ini Apple ini perusahaan yang pendapatannya, ya, mengalahkan PDB-nya Indonesia bahkan, ya. Jadi keuntungan sebuah perusahaan melawan negara itu lebih untung perusahaan, ya, sungguh luar biasa, ya, dibandingkan Indonesia sendiri mungkin utangnya, ya, yang banyak, ya. Tapi Apple sendiri keuntungannya dan nilainya sudah melebihi Indonesia, ya. Ini belum ada lagi nih Microsoft, Visa, JP Morgan, ya. Ini perusahaan besar semua. Oke, ini juga, ya, kita ada top 10-nya, ya. Ini perform 3 tahun saja. Jadi Tesla tetap memimpin, ya, 3 tahun yang lalu, ya. Jadi beli Tesla 3 tahun yang lalu, ya, dana 300 juta jadi 3 miliar saat ini, ya, karena naiknya 1000% cuman dalam waktu 3 tahun, ya. 3 tahun saja 1000%. Ini luar biasanya, ya, mengalahkan investasi yang lainnya, ya, mau emas, properti, ya. Ini luar biasa, 1000% 3 tahun. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu Sobat Cuan mungkin penasaran, ya,
berapa sih modalnya? Kali ini kita coba menghitung ya. Cara ngitungnya gampang sekali ya. Jadi contoh, karena itu setiap saham nilainya semua berbeda-beda, punya nilai masing-masing, punya harga masing-masing ya. Jadi contoh harga saham A ya, harganya $200 per lembar. Jadi kalau saham identik dengan lembar, satuannya kontrak size-nya ya. Minimal pembelian itu adalah 100 lembar. Ya, jadi jika beli 100 lembar dan fixed rate-nya juga 15.000. Ya. Kenapa pakai fixed rate? Ya, kita harus convert dulu rupiah kita ke dolar. Itu memakai fixed rate. Ya. Yaitu modal itu rumusnya ini. Harga beli dikali jumlah saham dikali fixed rate. Ya, jadi harga beli harga sahamnya $200 per lembar, berarti $200 dikali 100 lembar didapatlah 20.000 ya, lalu dikali 15.000 untuk tahu rupiahnya ya, yaitu 300 juta rupiah untuk beli saham yang nilainya $200 per lembar. Oke, kemudian harga saham naik nih ke harga 220, jadi kan ada selisih $20 kenaikan ya. Nah, kita langsung hitung profitnya berapa ya. Hitung profit juga gampang banget ya. Harga jual dikurangi harga beli ya, hukum dagang biasanya beli di berapa, jual di berapa ya, dikali jumlah saham berapa lembar kita punya, lalu tetap dikali dengan fixed rate-nya ya. Ini contoh tadi 220 dikurangi 200 ya, dikali 100 dikali 15.000 rupiah, jadi didapatlah 30 juta rupiah. Gampang, jadi 20 dengan kenaikan $20 itu mendapatkan keuntungan 30 juta rupiah ya, gitu. Jadi gampang sekali untuk menghitung modal dan menghitung profitnya. Oke, lalu berikutnya contoh transaksi ya. Transaksinya gampang sekali ya, jadi kita punya aplikasi yang bisa membantu bapak ibu-ibu sobat cuan untuk bertransaksi. Itu gampang sekali, jadi seperti ini tampilannya ya. Jadi contoh ini, jadi kelihatan kita beli apa, saham Alibaba, beli berapa lembar ya, lalu keuntungannya berapa, itu kelihatan semua ya. Ini Johnson & Johnson beli 200 lembar, keuntungannya udah $300. Ini Disney beli 300 lembar, keuntungannya $2.000 ya. Nanti sini semua tinggal dikali 15.000 kalau pengen tahu rupiahnya ya. Lalu ada Microsoft, itu beli 100 lembar ya, keuntungannya $1.300 ya. Ini juga Nike, ini juga ada IBM ya, beli 1 lot atau 1.000 lembar ya, keuntungannya $4.000 ya, dikali 15.000 ya kurang lebih 60 juta. Ya, ini lengkap. Jadi di transaksi ini bapak-bapak, ibu-ibu, sobat cuan bisa ngelihat transaksinya kita, bisa jual beli, bisa lihat grafiknya ya. Ini kita ambil contoh ya. Di sini saya ada video bisa membantu ya. Oke, ini contohnya ya. Di sini bisa ngelihat marketnya ya, bisa dilihat. Ini ada history ya. Transaksinya jadi seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu ya, gampang banget ya. Ini jadi bisa dilihat pertama deposit berapa ya, 6.600, ini sekitar 100 juta. Lalu beli saham apa aja, ini ada FedEx ya. Nah, ini bisa dilihat semua dengan keuntungannya $300 ya, $500. Ada Philip Morris juga beli ya. Lalu nah ini ada WD ya, penarikan $3.000. Ini tercatat semua di history. Jadi mudah banget ya untuk bertransaksi di US market ini, memang gampang sekali, sudah dimudahkan, aplikasinya lengkap ya di sini.
ya. Di sini Boeing beli ya dengan profit $2.500 profitnya ya. Ini Boeing juga ya, lengkap di sini ya. Ada nambah deposit tadi ya, lalu ada nambah deposit, ada withdraw ya. Ini ada withdraw 5.000, ada withdraw 3.900 ya. Ini withdraw ini maksudnya penarikan, ada penarikan ya. Jadi profit totalnya berapa ya. Di sini ada semua yang sudah ditarik berapa, seperti itu. Gampang banget. Ya, itu contoh transaksinya ya. Nah, sekarang ini sedikit kita masuk ke peluang ya. Ini bocoran sedikit karena nanti ada sesi khusus untuk masing-masing saham ya. Ini bocoran sedikit, nanti kita ada kelas juga untuk masing-masing saham ya. Apa sih yang berpeluang? Kenapa kok milih saham itu? Itu nanti di next kelasnya ya. Ini kita ambil contoh peluang saham di Apple ya. Jadi oke ya. Jadi ini saham Apple. Ya. Di sini kita punya forecast-nya. Forecast untuk saham Apple ya. Di sini kita ambil dari money.cnn.com ya. Sebenarnya banyak situs-situs yang kasih forecast ya. Ada Yahoo Finance, Investing, Bloomberg ya. Banyak, dan rata-rata juga kurang lebih hampir sama ininya. Forecastnya, prediksinya. Mereka analis dunia yang sudah puluhan tahun ya memberikan analisa, mengamati market di sini. Jadi ini analisa bisa dipercaya ya. Oke, kita ambil contoh saat ini harga Apple itu di harga $125 per lembar. Ini update harga ya. Lalu targetnya adalah $185 per lembar ya. Seperti biasa pembelian misalnya 100 lembar ya. Jadi apabila beli sekarang ya, kita tahan, ini prediksi 12 bulan ke depan, next 12 months ya. Itu artinya 12 bulan ke depan. Jadi bisa tercapai lebih cepat, bisa juga sampai 12 bulan ya. Paling lama perkiraan kita ya sampai 12 bulan. Tapi prediksi saya bilang sih bisa 6 sampai 9 bulan sudah tercapai, karena 6-9 bulan artinya kan sudah di bulan Desember ya. Desember puncak-puncaknya harga saham. Jadi low-nya ya sekitar Mei ini. Jadi beli sekarang targetnya adalah di $185 per lembar untuk Apple ya. Jadi kalau beli sekarang di harga 125 ya, keuntungannya adalah 90 juta. Ya, keuntungannya adalah 90 juta. Lalu modalnya ya hanya 187.500 ya. Dengan modal sekian, keuntungannya 90 juta ya, itu berarti ROI-nya, return of investment-nya yaitu kurang lebih 48%. Ya, 48%. Sekali lagi ya. Wah, besar banget. Apa nggak terlalu muluk-muluk ya? Kalau saya bilang sih ini wajar ya. Seperti kita ketahui tadi ya, perform Apple 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun ya, itu adalah 1000%. 10 tahun. Berarti kan rata-ratanya per tahun itu adalah 100% ya. Sedangkan kalau kita targetkan 40%, itu masih masuk akal ya. Masih masuk akal karena rata-ratanya aja 100% ya. Kita berharap keuntungan 40% masih bisa tercapai ya. Dan ini saya bilang ya sudah bagus banget ya, 40% ya. Kalau dibandingin deposito mungkin ya cuma 3-4% ya.
deposito yang tertinggi mungkin 5% lah ya, tapi tidak ada apa-apanya dibanding dengan saham ya, terutama saham-saham blue chip. Oke, nah ini saya sharing sedikit ya, sharing sedikit dari Ibu Menteri kita ya, Ibu Menteri kita. Nah, ini ada quote yang bagus ya, mungkin bisa didengarkan. Saya pernah tinggal di Amerika cukup lama. Terus saya lihat ini orang kalau di negara maju tuh seperti apa sih? Kayaknya makan paginya sama, kita makan pagi, sekolah juga sama, nggak lebih pinter dari kita, negaranya sama aja. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the difference. The economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Nggak ada uang nganggur, nggak ada space nganggur, nggak ada barang nganggur, nggak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa take vacation. Kalau di Republik kita nggak pernah vacation, kerja terus asetnya tidur. Oke, ya itu sedikit pandangan dari Ibu Menteri ya, dan saya memang setuju banget ya. Kita harus punya aset ya, aset yang bisa kerja keras ya. Nah ini ada quote juga dari Warren Buffett ya, orang yang sukses dari investment ya, sukses dari investment saja ya. Jadi dia punya quote yang menarik ya. Jika kamu tidak menemukan cara ya untuk menghasilkan uang selagi tidur ya, kamu akan bekerja selamanya ya. Ini quote-nya Warren Buffett ya, bapak investor kita ya. Jadi kita harus punya aset ya, asetnya ada banyak ya. Yang paling mudah ya saham. Nah, nanti diklasifikasikan lagi sahamnya itu saham apa ya. Kalau saya sudah kasih bocoran tadi, lebih baik ke saham blue chip saja karena jauh lebih aman. Itu perusahaan besar, kemungkinan resikonya kalau di saham itu perusahaannya bangkrut satu aja ya, perusahaannya bangkrut. Cuman kalau dengan berinvestasi di perusahaan besar itu menghilangkan resiko bangkrutnya itu ya. Jadi ayo mulai sekarang bangun aset kita ya, jadi kerjanya lebih ringan nantinya ya. Oke, mungkin sekian sharing-sharing kita ya di awal materi ini ya. Saya memberikan pandangan tentang investasi di bursa Amerika, di saham Amerika ya, keuntungannya apa ya, dan juga cara-caranya gampang banget ya. Tinggal Bapak Ibu ya, tinggal memutuskan membeli saham apa. Kita bisa bantu kasih rekomendasi juga ya, sama-sama kita saling bantu membantu ya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya agar Sobat Cuan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Jangan lupa follow sosial media kita di Instagram @bccindonesia.official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan.